Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online chess.com Global Championship 2022 babak quarter final atau babak 8 besar yang diadakan di satu tempat di Toronto, Kanada. Jika di babak sebelumnya para pemain bermain di tempat tinggalnya masing-masing kawan, tapi kali ini diadakan di satu tempat di Toronto, Kanada. Tapi ada beberapa pemain yang tak terlihat di studio kawan. Kalau tidak salah Temur Rajabov tidak ada di studio. Mungkin dia tetap main lewat jaringan internet di rumahnya. Admin juga kurang jelas alasannya seperti apa. Dan di babak quarter final sampai final ini kawan, para pemain memainkan 8 game rapid dibagi matchday pertama dan kedua. Kemarin kita sudah ulas beberapa game di matchday pertama. Kali ini kita akan lihat hasil matchday kedua tadi malam atau dini hari. Hikaru Nakamura, Wesley So, Anish Giri, serta Nihal Sarin berhasil lolos ke babak berikutnya kawan setelah mengalahkan lawan-lawannya. Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Jan-Christophe Duda di matchday pertama 4-0 kawan. Dan di matchday kedua tadi malam, Hikaru Nakamura ini sebetulnya hanya butuh hasil 1 kali remis saja. Tapi di game kelima dan keenam, Jan-Christophe Duda mencoba melawan kawan dan comeback mendapatkan kemenangan di game kelima dan keenam. Sayangnya pada game ketujuh permainan dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Game 8 tidak dilanjutkan kawan karena skornya sudah telak 5-2 kawan. Tidak mungkin Jan-Christophe Duda mengejar walau hanya tersisa 1 game. Wesley So ini mengalahkan Dmitry Andreikin. Kemarin Dmitry Andreikin kalah 2 game kawan dan 2 game berakhir remis. Dan Wesley So hanya butuh 1 kali kemenangan dan 1 kali remis. Dan game ke-7 dan game 8 tidak dilanjutkan karena poinnya sudah tidak mencukupi Dmitry Andreikin. Anish Giri juga begitu kawan, berhasil mengalahkan Temur Rajabov lagi. Temur Rajabov sempat membalas kawan pada game ke-6. Setelah game kelima juga Anish Giri menang. Kemudian game ke-7 Rajabov membalas. Akhirnya permainan ditentukan lewat Armageddon kawan. Di Armageddon Anish Giri menang. Nihal Sarin ini cukup meyakinkan juga mengalahkan Sam Sevian. Kemarin sempat tertinggal kawan. Tapi di matchday kedua Nihal Sarin membalas di game kelima dan ke-6 dan total poin didapat oleh Nihal Sarin 4,5 melawan 3,5. 4 pemain inilah kawan yang lolos ke babak semifinal. Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Wesley So, Anish Giri akan bertemu dengan Nihal Sarin. Tentu saja untuk game pertama yang akan kita otak-atik ini kawan, permainannya Hikaru Nakamura. Tapi sebelum itu kawan, coba kita bergeser ke matchday pertama pada game keempat antara Jan-Christophe Duda versus Hikaru Nakamura. Ini merupakan game keempat kawan. Pada matchday pertama setelah 3-0 dimenangkan Hikaru Nakamura, Jan-Christophe Duda pada game keempat mencoba perang psikologis kawan dengan pion E3 terlebih dahulu. Dan ini membuat kecewa Hikaru Nakamura. Coba lihat kawan, inilah cuplikan video mimik Hikaru Nakamura saat Jan-Christophe Duda membuat pembukaan pion E3 ini. Kalau di database nama pembukaan ini Van Cruz opening kawan. Ini membuat kecewa bagi Hikaru Nakamura. Sudah kalah 3-0 membuat pembukaan semacam ini. Apalagi permainan dilanjutkan dengan pembukaan bongklot kawan. Semakin kecewa Hikaru Nakamura. Dalam event yang hadiahnya cukup besar kawan, event-event serius semacam ini, Jan-Christophe Duda sudah kalah 3-0 malah membuat permainan semacam ini. Ini membuat Hikaru Nakamura kesal dan menyebut permainan Jan-Christophe Duda ini sebagai sampah. Tapi sekali lagi kawan, saya bisa memahami apa yang menjadi rencana Jan-Christophe Duda, yaitu sekali lagi kawan, perang psikologis. Dia butuh kemenangan, dia butuh menghancurkan emosi lawan, sehingga permainan semacam inilah yang dimainkan oleh Jan-Christophe Duda. Sekali lagi kawan, bukan hanya perang taktik tapi perang psikologis dimainkan oleh Jan-Christophe Duda. Tapi sayangnya juga Hikaru Nakamura mampu menghancurkan bongklot dari permainan Jan-Christophe Duda ini. Permainan ini berakhir di langkah ke-44 kawan. Seperti ini. Di posisi ini Jan-Christophe Duda menyerah di langkah ke-44 pada game keempat matchday pertama. Sekarang game yang akan kita otak-atik ini adalah permainan pada game ke-7 antara Hikaru Nakamura versus Jan-Christophe Duda.
Game kelima, game keenam dimenangkan oleh Jan-Christoph Duda yang kembali comeback, dan 2 game berikutnya Jan-Christoph Duda butuh kemenangan untuk memaksa ke tie breaks, atau sebaliknya Hikaru Nakamura hanya butuh hasil remis saja kawan. Hikaru Nakamura mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Sicilia defense dimainkan oleh Jan-Christoph Duda, kuda F3, kuda C6, dan di sini pion C3 memilih variasi Alapin atau permainan tertutup dari Sicilia defense. Kuda F6 dan di sini didorong pion ancam kuda, kuda bergerak ke petak pusat, dan sekarang pion D4 menantang permainan terbuka, diterima, diambil balik oleh pion, tapi sekarang strukturnya agak berbeda, tidak lagi seperti dalam permainan Sicilia terbuka seperti biasanya kawan. Di sini pion D6 tantang Jan-Christoph Duda juga untuk membuka akses bagi pengembangan gajah terangnya. Gajah C4 terlebih dahulu ancam kuda, kuda B6, dan gajah B5 memberikan pressure bagi kuda. Pion ini siap didorong untuk ancam kuda di langkah berikutnya. Di sini langkah terbaiknya adalah pion D pukul pion E5 kawan untuk membuka akses menteri menjaga petak D5. Tapi memilih dengan langkah pion E6. Malah memblokade diagonal terang bagi gajahnya. Ya memang idenya adalah dengan pion ini untuk kontrol petak D5. Gajah E7 siap dimainkan, rokade pendek mungkin akan dilanjut oleh Jan-Christoph Duda. Terlebih dahulu gajah G5. Gajah E7 pilihan yang bagus kawan, menantang pertukaran gajah gelap, tapi memainkan menteri ke petak C7 untuk coba backup kuda C6-nya. Di sini Nakamura langsung mengamankan raja, rokade pendek. Gajah D7 melanjutkan pengembangan. Nakamura mulai membuka lajur pusat pion E pukul pion D6, diambil balik oleh gajah kawan, dan mempunyai opsi apakah pendek atau panjang rokade yang akan dipilih oleh hitam. Tapi perlu diketahui juga diagonal ini harus ditutup dulu terlebih dahulu kawan jika ingin melakukan rokade panjang. Nakamura melanjutkan pengembangan seperti biasa kawan. Untuk mempercepat pengembangannya, bentengnya siap keluar ke lajur C yang sudah terbuka penuh. Dengan kuda C3 ini pion A6. Langkah yang penting dari hitam kawan untuk usir gajah ataupun kontrol petak B5 dari ancaman manuver kuda yang ingin garbu menteri ataupun gajahnya ini. Gajah mundur ke D3, sekarang gantian pion H6. Gajah ditarik mundur ke E3. Kenapa tidak mengawasi diagonal ini saja kawan? Hikaru Nakamura tidak mau memberikan kesempatan pion-pion hitam ini mendapatkan tempo lebih cepat untuk dimainkan. Raja hitam punya opsi rokade panjang. Memilih gajahnya langsung ke petak E3, dan di sini langkah terbaiknya adalah kuda B4 kawan. Ancam gajah terang juga mengawasi petak D5 ini dari ancaman pion putih yang bisa mendobrak petak pusat kawan. Mengingat raja hitam ini juga masih berada di pusat, ini cukup mengkhawatirkan juga. Tapi memilih langkah dengan pion F5 memberikan kesempatan Nakamura dobrak petak pusat pion D5. Kuda ambil pion D5 menantang pertukaran kuda atau sikat gajah di petak E3 nanti kawan, diladeni oleh Nakamura. Memang terlihat cukup logis kawan, tapi Stockfish ada jalur lain yang lebih kuat kawan. Dengan gajah ambil pion F5 ini, kalau diambil oleh pion, ya kuda akan pukul kuda, atau jika gajah ini tidak langsung dipukul, dia punya opsi atau tempo untuk melakukan skak. Kalau Stockfish menyarankan kuda D ini mundur ke petak E7 kawan. Kalau seumpama di sini ya kuda pukul kuda terlebih dahulu, ya gajah bisa melakukan skak di sini terlebih dahulu untuk menghindari tempo ancaman pion. Nanti kuda ini akan diambil oleh pion. Ataupun yang lain kawan, kalau kuda ambil gajah sama saja idenya. Gajah akan ke petak G6 dengan tempo skak terlebih dahulu, barulah nanti kuda ini akan diambil oleh pion. Nakamura cukup logis langsung sikat balik kuda D5, diambil balik oleh pion. Di sini gajah ditarik mundur ke C2. Menteri ke petak B3 sedikit lebih kuat kawan untuk incar pion ini atau berada di lajur B dan memberikan kesempatan bagi benteng-bentengnya nanti ke pusat. Tapi gajah C2 membuka akses, menteri ambil pion di sini dan tidak di backup kawan, memilih langsung mengamankan raja, rokade panjang. Kalian pada posisi ini bisa ambil pion D5, tak ada masalah bagi putih kawan. Hikaru Nakamura memilih bentengnya terlebih dahulu ke C1,
menempati lajur C yang terbuka penuh, persiapan discover attack kawan. Menteri, raja, satu lajur, butuh tempo untuk menggeser keduanya. Dan di sini langkah terbaiknya adalah pion D4 bagi hitam, tapi pion G5 pilihan Jan Christoph Duda. Pion G4 terlebih dahulu atau F4 terlebih dahulu kawan, serangan badai pion sayap raja tidak dihiraukan oleh Nakamura. Gajah A4, pressure kuda C6 dengan dukungan benteng. Kuda juga siap bergerak ke petak D4, pressure kuda di petak C6 nanti. Tidak dihiraukan juga oleh Jan Christoph Duda. Pion G4, kuda D4, gajah ambil pion H2 skak. Raja ke H1, gajah mundur lagi serang kuda. Terlebih dahulu gajah ambil kuda C6. Kenapa tidak kuda terlebih dahulu ambil kuda C6 ini kawan? Apa balasan hitam sehingga memilih gajah ambil kuda terlebih dahulu? Ya hampir sama sih kawan. Ya jawabannya ya bisa diambil balik oleh gajah ataupun dengan pion ya hampir sama. Tapi memilih dengan langkah gajah pukul kuda C6 terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah, dipukul balik oleh kuda. Diambil balik oleh pion B, menteri keluar ke petak A4, serang pion ini dengan dukungan benteng ataupun juga single attack dengan menteri incar pion A6 ini kawan. Kalau Stockfish sih menyukai ke petak D3 ini kawan. Ya idenya sama, menyerang dua pion dengan tempo skak. Ya 11-12 lah pilihan Nakamura ini. Menteri ke petak A4, benteng D6, pertahankan pion C6, menteri ambil pion A6 skak. Blokade oleh menteri B7, menteri mundur ke petak D3, incar pion F5 gantian. Di backup oleh menteri F7, menteri ke petak A6 lagi skak. Kalian juga bisa bermain dengan pion G3, memberikan ruang ataupun menghindari ancaman skakmat yang bisa dilakukan oleh hitam kawan tadi. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak A6 skak. Tidak diblokade oleh menteri. Kalau diblokade ya kemungkinan akan menteri mundur lagi kawan, ataupun bolak-balik tidak ingin remis Jan Christoph Duda, jadi tidak mau mengulangi langkahnya, menggeser raja naik ke petak D7. Raja putih ke petak G1 terlebih dahulu, langkah ciamik dari Nakamura. Tidak memberikan kesempatan tempo kawan, menteri ke petak H5 skak, dan di sini langkah terbaiknya menteri ini ke petak F6 untuk mendapatkan harmonisasi koneksi gajah dengan menteri ataupun koneksi dengan bentengnya, perkuat petak C6-nya, tapi memilih dengan langkah benteng C8. Perkuat petak C6-nya. Di sini gajah B6, kontrol petak gelap. Menteri siap melakukan skak dan bisa mendapatkan benteng ataupun menteri di belakangnya nanti. Ya tentu saja raja akan mendekati menteri kalau ada skak di petak B7 kawan. Diantisipasi dengan langkah benteng E6 untuk membuka akses bagi gajah jika ada skak blokade kawan. Di sini benteng F ke D1 terlebih dahulu oleh Nakamura. Benteng B8, sekarang lanjut Jan Christoph Duda, coba kontrol petak B7. Kalau ada skak di sini kawan tak ada masalah karena benteng ini juga masih didukung oleh gajahnya. Terlebih dahulu benteng E1, sikat gajah melakukan skak di sini dan bisa mendapatkan benteng. Di sini langkah terbaiknya bagi hitam, gajah ini langsung ditarik mundur ke petak C7 kawan, tapi memilih raja bergerak ke petak E8. Ini dimanfaatkan oleh Nakamura dengan langkah brilian pengorbanan gajah D4 kawan. Pressure gajah di sini. Dan langkah terbaik gajah mundur menantang pertukaran benteng kawan atau sikat gajah ini. Ini pilihan nomor 2 yang dipilih oleh Jan Christoph Duda. Memberikan kesempatan Nakamura ambil pion C6 skak kawan. Benteng tidak bisa ambil menteri karena posisinya satu lajur dengan rajanya. Raja naik ke petak E7, perkuat benteng E6-nya, tapi masalahnya menteri C7 lanjut Nakamura. Raja ke F6, menteri ambil benteng. Dengan pengorbanan gajahnya tadi, mendapatkan benteng di petak B8, sekarang Nakamura unggul kualitas perwira. Dan bagusnya posisi menteri ini juga mengawasi petak G3 kawan, pion tidak bisa didorong untuk mendapatkan pion F2 ini dengan dukungan gajahnya. Raja ke G6 terlebih dahulu, mencari posisi yang lebih tertutup, dan pion G3. Menghentikan laju pion G, laju pion F, dan cukup pentingnya juga kawan memberikan keleluasan bagi raja untuk bergerak. Jadi langkah yang cukup kuat dari Nakamura ini dengan pion G3. Benteng B6 serang menteri, juga incar pion B2 dengan dukungan gajahnya kawan, juga incar pion F2 nanti.
Putih di sini harus berhati-hati. Nakamura menarik mundur menterinya ke F4. Serang gajah tentu saja di backup oleh menteri F6. Dan pion ini akan jatuh di langkah berikutnya kawan. Tapi dilepas oleh Nakamura bermain dengan benteng C ke D1. Kalau gajah ini ambil pion B2, maka diagonal ini pun sudah aman bagi putih. Nanti dia juga mendapatkan pion D5. Gajah tetap dipertahankan di diagonal ini kawan. Benteng ambil pion D5. Tetap serang gajah. Terlebih dahulu benteng B4 serang menteri. Menteri ke E5 menawarkan pertukaran. Ditolak kawan, ataupun pada posisi ini sangat sulit untuk menghindari pertukaran karena gajahnya pun juga dalam ancaman. Ya, yang paling logis adalah pertukaran kawan, atau kalian meluncurkan gajah ambil pion F2 ini. Inilah yang dipilih oleh Jan Christoph Duda, diambil langsung oleh raja. Kali ini Duda meluncurkan benteng ambil pion B2 skak. Kalau kalian ambil dengan menteri kawan, ya menteri hitam akan pukul balik. Simple. Nakamura menarik mundur raja ke G1. Tidak melakukan pertukaran kawan karena percuma, karena sudah kalah satu benteng. Menteri ke petak B6, blokade oleh menteri di E3. Ini sudah membuat Jan Christoph Duda menyerah. Apalagi kontrol waktunya juga sudah mulai mepet, tinggal beberapa detik saja. Nakamura masih mempunyai 2 menitan kawan untuk melanjutkan game. Tentu saja dengan komposisi seperti ini pun Nakamura akan tetap menang kawan. Dengan keunggulan 2 benteng, walaupun terlihat hitam masih mempunyai kelebihan 2 pion, tapi sangat sulit untuk mempertahankan pion-pion semacam ini. Tak perlu kita lanjut lagi, sudah sangat jelas kawan, putih dalam posisi yang sangat-sangat unggul. Itulah kawan game ke-7 dari permainan Hikaru Nakamura versus Jan Christoph Duda. Ini memupus harapan Jan Christoph Duda untuk memaksa ke tiebreaks. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan kira-kira game selanjutnya, game siapa yang bagus untuk kita ulas kawan? Silakan admin kasih masukan di kolom komentar. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.